pemilik atas hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Kami sudah pujikan dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai doa yang harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan hati kami. Kami memberikan waktu yang panjang. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengalami terobosan oleh firman-Mu Bapak Yahweh Elohim. Berfirmanlah kepada kami semua di sini Bapak. Bila kami yang mendengarnya Bapak Yahweh Elohim boleh diberkati. Boleh ada terobosan baru dalam hidup kami. Urapi kami semua Bapak. Hanya dalam nama Yesus masih ada benar. Kami berdoa kali ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mana suaranya shalom? Dengan kemuliaan yang paling mulia bagi Bapak Yahweh Elohim. Doa kita amin. Amin. Oke, haleluya. Terima kasih untuk kita semua yang ada di sini. Puji syukur kepada Bapak Yahweh Elohim. Kita semua boleh mengambil bagian dalam hadiratnya Bapak Yahweh Elohim di tempat ini. Mari kita sama-sama belajar hari ini, ya. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan, firman-Nya Bapak Yahweh Elohim. Firman ini sering banget kita baca, dan kita banyak tahu arti dari firman ini. Tapi kenapa kita harus belajar lagi? Kenapa kita harus membaca lagi? Karena ada satu rahasia Bapak Yahweh Elohim yang akan disampaikan kepada kita hari ini. Kita buka di dalam Ayub 28 ayat 28. Silakan Ayub pasal 28 ayat 28. Ayat 28 ayat yang ke-28. Dan kepada manusia dia berfirman, perhatikanlah takut akan Elohim, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah pengertian. Amin. Terima kasih. Mengerti firman-Nya Bapak Yahweh Elohim? Apa yang dikatakan? Takut akan Elohim, itulah hikmat. Kita bahas satu-satu. Takut akan Elohim, itulah hikmat. Saya kasih judul hari ini honor, dan ini bahasa Inggris saya, bahasa Inggris apa adanya. Jadi kalau ada nada atau kata atau apa yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya. Bahasa Indonesianya pemilik dan pengelola. Kalau bahasa Inggrisnya owner dan steward. Benar? Steward. Oke, itu ada ahlinya di sana teman-teman ya. Oke. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami maksudnya, itu sudah cukup ya. Takut akan Elohim, itulah hikmat. Pertanyaannya, takut yang seperti bagaimana? Kita akan belajar. Saya sangat-sangat merasakan bagaimana Bapak Yahweh Elohim bekerja dalam hidup saya secara pribadi, bahkan hidupnya keluarga besar Pastor berbagi. Kita orang yang percaya pada Bapak Yahweh Elohim, kita pasti mengakui seperti ini. Saya takut akan Bapak Yahweh Elohim. Saya takut akan Adonai. Contohnya apa? Saya rajin ibadah kok. Saya rajin doa. Saya dikasih tugas ngapa-ngapain. Saya manut. Saya lakukan. Saya sudah tidak maki-maki lagi. Saya sudah tidak marah-marah lagi. Saya sudah tidak nyuri-nyuri lagi. Saya sudah tidak pikiran negatif lagi. Pokoknya semua yang tidak baik sudah tidak saya lakukan. Itu bukti saya takut akan Elohim. Pertanyaannya, sudah cukup? Sudah cukup? Belum. Ya, belum cukup. Terus apalagi yang harus
kita lakukan? Apalagi yang harus kita kerjakan supaya kita ini bisa dibilang orang-orang yang berhikmat. Ternyata orang yang berhikmat itu bukan orang yang berpangkat, bukan orang yang gelar sarjana, bukan orang yang gelar dokter. Bukan berarti orang yang sarjana maupun gelar dokter atau pengusaha adalah orang-orang yang tidak pintar. Justru karena mereka pintar, makanya bisa jadi bisa jadi sarjana, bisa capai sarjana, maksudnya bisa jadi pengusaha besar dan lain-lain. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah orang yang berhikmat, orang yang memiliki hikmat. Pintar, oke. Smart, oke. Pintar sama smart beda enggak? Sama. Ya? Sama. Bedanya kata-katanya, ya. Tapi kalau hikmat, belum tentu orang yang pintar itu berhikmat. Belum tentu orang yang cerdas itu berhikmat. Kalau pintar, cerdas sudah pasti berhikmat. Nyatanya? Opsi. Tuh, itu yang saya tutup lupa, saya mau ngomong dari sini, saya takut salah. Makasih ya Pak Ardian. Nyatanya masih ada korupsi, masih ada polisi yang melakukan kejahatan. Benar Pak? Benar semuanya? Banyak. Banyak. Apakah mereka dikatakan orang yang beriman? Tidak. Maka itu hari ini kita yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang lebih dari mereka. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari dokter, lebih dari polisi, lebih dari pengusaha. Karena kita adalah miliknya Bapa Yahweh Elohim. Amin. Ya. Apa yang mau kita cari? Kesaksian demi kesaksian. Kedatangan Bapak Yahweh Elohim itu gak ada. Oke lah kita bilang, emang lu Tuhan, lu tahu kapan Tuhan datang. Emang itu siapa? Gak apa-apa. Firman Tuhan bilang kita harus berjaga, jaga. Kan kita nggak tahu. Tapi kita perlu diingatin, kita perlu dikasih tahu, ya. Di dalam ayat ini, ayat 28 ayat 28, ya. Ini di sini saya suka sekali dengan kata apa ya? Saya baru merasakan, ya. Maksudnya selama ini saya selalu bilang, saya sering banyak tuh gini, Bapak Yahweh, Tuhan Yesus masih ada. Saya sering seperti itu, berdoa, nyanyi, tulis doa dan sebagainya, saya harus seperti itu. Di sini kita mau belajar, ya. Kita ini antara pemilik dan pengelola, kita di mananya? Kita di mananya? Pengelola kan? Yakin? Yakin? Sudah lakukan sebagai seorang pengelola? Kita bilang kita pengelola, tapi terkadang kita berlaku kita seperti pengelola. Banyak orang sampai detik ini, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang berprofesi maupun yang tidak, baik yang sudah percaya Bapak Yahweh Elohim maupun yang tidak atau yang belum, baik dia orang Nasrani maupun tidak atau belum, masih banyak di antara kita merasa bahwa kita ini adalah pemilik. Kita selalu merasa memiliki hidup kita. Jadi kita seperti ini karena kita seperti ini. Aku bisa jadi pengusaha besar, aku hebat, aku pintar, aku sekolah, aku mau berusaha, aku mau kerja keras, semuanya aku. Tapi hari ini kita disadarkan oleh firman Bapak Yahweh Elohim bahwa ternyata orang yang takut akan Bapak Yahweh Elohim itulah orang yang berhikmat. Amin.
Bapak Yahweh Elohim takut sama Adonai, itu orang yang berhikmat. Kita bilang kayak gini, aku sudah ditebus kok. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Aku sudah ditebus oleh Bapak Yahweh Elohim. Aku sudah ditebus. Aku adalah orang-orang yang cinta Bapak. Aku orang Nasrani, aku orang Kristen, aku orang Tuhan. Itu bukti kalau aku takut sama Bapak Yahweh Elohim. Masa? Ya. Masa iya? Emang boleh? Ya. Terkadang kita seperti itu. Apa pertanyaan datang? Kamu orang-orang, kamu penganut agama apa? Oh, aku Nasrani. Aku menyembah Bapak Yahweh Elohim. Aku sudah ditebus. Tapi ternyata aku bukan orang yang beriman. Ya. Karena aku masih mencintai diriku sendiri. Aku masih merasa memiliki diriku sendiri. Semua yang ada dalam hidup aku itu adalah aku. Kita mendahului pemilik. Terus, apakah kita bisa dikatakan orang yang berhikmat atau orang yang takut akan Bapak Yahweh Elohim? Tidak. Ternyata sederhana. Orang yang takut Bapak Yahweh Elohim sudah pasti orang yang berhikmat. Semua akan berbeda. Cara berpikir pasti berbeda. Cara bicara pasti berbeda. Cara bersikap pasti berbeda. Pola hidupnya pasti berbeda. Percaya? Amin? Ya. Yang tadinya mungkin kita masih sering mengalami kata-kata yang kasar. Yang tadinya mungkin kita sering pikiran negatif tentang orang lain. Yang tadinya kita sering memandang fisiknya orang lain, melihat rupanya saja, mau dibilang sampulnya saja kita lihat. Terus kita mulai pikiran kemana-mana. Tapi ketika kita takut akan Bapak Yahweh Elohim, ketika kita mau membesarkan namanya, ketika kita mau mengakui namanya, ketika kita mau bersaksi dimanapun kita berada, kita akan tinggalkan semua yang tidak baik. Yang kata-kata kasar jadi lembut, yang suka marah jadi lebih sabar, yang suka pikiran negatif jadi positif. Puji Tuhan, selamat datang Mas Kevin. Sama temannya. Saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu ataupun adik-adik yang ada di sini, kalau Bapak Ibu tolong interview untuk Kevin ditiadakan atau nanti. Atau Kevin luar mau diinterview anak. Duduk di depan, menghadap di depan. Nah, teman-teman juga Kevin nanti aja baru membahas rindu ya. Kevin mau mendengarkan firman Tuhan dulu, oke? Oke, ya. Saya mau bertanya, menurut adik-adik dulu deh, karena kayaknya Bapak Ibu nih tahu jawabannya. Adik-adik yang ada di sini aja. Menurut kalian, takut akan Bapak Yahweh Elohim itu seperti apa? Contoh. Tadi kan sudah kita sampaikan, cuma ini ada satu. Kira-kira takut akan Bapak Yahweh Elohim itu contoh yang paling konkret, yang paling benar jawabannya yang disukai Bapak Yahweh Elohim cuma ada dua. Ada dua jawaban yang Bapak Yahweh Elohim suka. Selain dari yang tadi kita bilang berhenti mati, rajin doa dan selain dari itu mah biasa. Yang Bapak Yahweh suka, karena dua jawaban yang Bapak Yahweh suka ada di banyak jawaban yang tadi sudah kita kasih. Angkat tangan. Apa yang Bapak Yahweh suka, sangat suka dan sangat senang, dan itu bukti bahwa kita adalah orang yang takut akan Bapak Yahweh, supaya kita juga bisa disebut orang yang berhikmat. Ya. Kita lakukan setiap hari loh guys. Sudah kita lakukan. Sekalipun yang kita lakukan ada yang sungguh-sungguh maupun ada yang gak sungguh-sungguh. Doa tadi saya sudah jawab. Ada. Apa Pak James?
Pak James bilang memuji dan menyembah. Benar? Cukup? Pujian dan penyembahan apa yang kita katakan? Saya bisa aja menyembah la 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 atau bahasa ada yang Bapak yang suka dalam penyembahan kita. Apa? Bukan. Apa Pak James? Pak James ini hampir benar. Dalam penyembahan apa yang Bapak Yahweh suka? Dalam doa apa yang Bapak Yahweh suka? 100 nanti mintanya sama Mas Noah ya. Mengagungkan namanya Bapak Yahweh Elohim, memuji namanya, mengagungkan namanya, itu bukti dari penghormatannya kita kepada Bapak Yahweh Elohim, kepada Tuhannya kita, kepada pemilik atas hidup kita. Amin. Kita harus sadar bahwa Bapak Yahweh Elohim itu yang memiliki hidup kita, bukan kita yang memiliki hidup kita. Kalau sampai hari ini kita masih merasa semua yang kita punya, semua yang kita dapatkan, kepintaran, kecerdasan, kekayaan, kehormatan dan lain-lainnya itu karena diri kita, tobat. Stop. Karena kita bukan orang-orang pilihan Bapak Yahweh Elohim, bukan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengakui bahwa Bapak Yahweh Elohim adalah Tuhan, adalah pemilik atas hidup kita, ketika kita mengakui bahwa Bapak Yahweh Elohim adalah penguasa yang luar biasa, bahwa ketika kita mengakui bahwa Bapak Yahweh Elohim yang berhak penuh atas hidup kita, dan kita mengagungkan namanya, kita menghormati Dia, disitulah Bapak Yahweh Elohim berkenan atas hidup kita. Amin. Sungguh sangat luar biasa, sekalipun pendidikan kita gak seberapa, sekalipun dari latar belakang ekonomi kita gak seberapa, sekalipun kita yatim piatu, sekalipun kita gak punya siapa-siapa, sekalipun keadaan hidup kita mau dibilang susah, tapi ketika kita mencintai Bapak Yahweh Elohim, ketika kita mengagungkan namanya, ketika kita mengutamakan Dia dalam hidup kita, ketika kita menyatakan bahwa Bapak Yahweh Elohim, Aku adalah milikmu, kita akan lebih dari mereka yang punya semua. Amin. Kenapa? Karena kita akan memiliki, kita akan menjadi ahli waris sama. Amin. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita lakukan. Oke lah, kita bekerja. Oke lah, kita mendapat penghasilan. Oke lah, kita mendapat uang yang banyak. Oke lah, kita punya rumah yang mewah. Oke lah, kita punya semua. Oke, gak ada masalah. Tapi apa yang kita punya, kita mau kasih ke siapa? Kita mau persembahkan kemana? Firman Tuhan bilang, pujilah Aku, sembahlah Aku dengan hartamu, dengan yang kamu punya. Kenapa? Karena semua yang kita punya itu dari Bapak Yahweh Elohim yang punya kuda. Amin. Kita harus tahu itu. Kita kerja keras, kita berusaha. Kalau Bapak Yahweh Elohim tidak berkenan, kita nggak ada apa-apanya. Uang datang, habis bulan gaji datang, habis. Tabungan nggak punya, mau beli sesuatu nggak punya, semua nggak punya. Yang ada banyak pengeluaran. Kenapa? Karena kita merasa ketika kita punya, kita dapat sesuatu, kita merasa bahwa itu kita. Berarti kita nggak bisa dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau hari ini, karena pasti masih banyak yang berpikir seperti itu.
Atau lupa bahwa semuanya ini dari Bapa Yahweh Elohim, dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Mau percaya kalau Bapa Yahweh Elohim adalah ownernya kita? Amin. Mau percaya bahwa Bapa Yahweh Elohim adalah pemilik atas hidup kita? Amin. Lakukan itu. Takut, beri hormat kepada Bapa Yahweh Elohim. Hari ini duduk di sini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menyerap dengan baik, tidak terganggu oleh apapun, fokus, nyantol, bisa lakukan setelah dari sini. Itu bukti kita menghormati Bapa Yahweh Elohim. Itu bukti kita takut akan Bapa Yahweh Elohim. Ya. Bukan karena kita rajin doa aja, bukan karena kita bisa nyanyi aja, bukan karena kita berdiri di sini dan bisa khotbah aja, nggak cukup. Tapi menghormati, mengagungkan namanya. Punya talenta bersuara emas, pujikan Bapa Yahweh Elohim. Punya talenta bisa bermain musik, pujikan Bapa Yahweh Elohim. Punya talenta bisa menyampaikan firman Tuhan, pujilah Bapa Yahweh Elohim. Amin. Ya. Kita diberikan kesempurnaan dalam hidup kita. Artinya kita bisa berbicara dengan lantang, bahasa kita bagus, ya, susunan kalimat kita bagus. Tapi kalau kita tidak pakai untuk memuliakan nama Bapa Yahweh Elohim, kira-kira aja deh, kita masuk golongan mana nih? Orang pintar atau orang berhikmat? Berhikmat, dua-duanya. Yang benar yang mana? Pintaran benar. Cuma ada satu jawaban. Kalau berhikmat, dia bawa semuanya. Pasti. Firman Tuhan bilang takut akan Bapa Yahweh Elohim, kan hikmat tuh. Kalau sudah punya hikmat ini, karena hikmatnya dari Bapa Yahweh Elohim tuh, ya kan? Sudah pasti pintar, sudah pasti cerdas. Tapi pintar atau cerdas atau smart dan lain-lain belum tentu berhikmat. Ya. Kita minta dari Bapa Yahweh Elohim. Bapa Yahweh Elohim kasih. Kalau sudah punya hikmat di sini, ya. Kalau berhikmat, kalau takut akan Tuhan, semuanya itu akan diikuti dan hidup kita akan sejahtera. Kita akan diberkati berlimpah-limpah. Firman ini sering kita dengar. Takut akan Tuhan, pengulangan dan hikmat. Akan seperti pohon yang ditanam ketika aliran air, yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Biasa, kita firman yang sudah sering kita dengar. Halo, ya. Ada satu yang harus kita sadar, bahwa hanya Bapa Yahweh Elohim pemiliknya dan kita hanya pengelola. Jadilah pengelola-pengelola yang berhikmat. Jadilah pengelola-pengelola yang berkualitas. Jadilah pengelola-pengelola yang berhasil. Yang sukses. Benar, amin. Karena kita lihat, kenapa ya? Kok dia hanya berjualan sate, dia bisa beli rumah? Kok dia hanya berjualan di pasar, dia bisa punya mobil? Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Kenapa Pak Kawan? Karena dia menikmati perkembangan usahanya. Menikmati perkembangan usahanya. Ya. Karena dia pengelola yang baik. Dia pengelola yang bijak. Dia pengelola yang punya hikmat. Makanya dia bisa, walaupun dia cuma seorang penjual sate atau dia cuma orang yang jualan sayur di pasar, tapi dia bisa punya, karena dia mengelolanya dengan baik. Nah sekarang, kalau kita mau dicintai Bapa Yahweh Elohim, kalau kita mau diberkati luar biasa, kalau kita mau menjadi ahli waris di Salayim, kita juga harus menjadi pengelola yang luar biasa. Amin.
Anda kalau bicara tentang rohani, jiwa-jiwa. Ya. Firman Bapak Yahweh Elohim ini dikelola dengan baik. Kita baca, kita renungkan, kita bagikan. Tapi sebelum kita bagikan, kita renungkan, kita benahi dulu. Firman ini datangnya kepada saya. Oh, firman ini ternyata menegur saya secara pribadi. Tuhan, ampuni aku. Aku banyak salah. Layakan aku Bapak Yahweh Elohim, supaya firman ini yang datang menegur aku ketika aku menyampaikan kepada orang lain, orang itu pun bisa menikmati firman itu dengan baik, bisa kelola dengan baik, dan bisa bertobat. Kerinduan setiap orang itu pasti yang baik. Amin. Kerinduan setiap orang itu pasti yang oke-oke lah. Seperti sini yang merindukan atau sering berimajinasi atau pikiran yang enggak. Siapa yang suka berhalusinasi yang buruk-buruk? Siapa yang suka bermimpi yang buruk-buruk atau berangan-angan yang buruk-buruk? Gak ada. Pasti semuanya berangan-angan yang baik, berangan-angan yang luar biasa. Apa itu gak boleh? Boleh. Tapi tanamkan lebih dulu firman Tuhan. Tanamkan baik-baik. Sirami hidup kita dengan firman Tuhan, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan bersekutu bersama dengan Bapak Yahweh Elohim. Kuatkan iman kita. Kita kalau sudah cinta Bapak Yahweh Elohim, kan ada di sini kalau satu aja yang sudah cinta sekali sama Tuhan, tapi sama kayak ibu yang baju biru, gak ada yang bisa ganggukan. Gak ada yang bisa ganggukan. Dan di sana seperti itu dia, di umur yang sekian lihat baik-baik. Kemarin saya coba gendong, saya nggak kuat. Kaki mau angkat sedikit nggak? Hah, gemuk. Ya, nggak ada face-face yang apa sih namanya itu kalau di umur 78 ini letih, lesu, kusut dan enggak. Ada nggak yang mau sama kayak punya? Ya, walaupun sudah umur itu masih kuat. Kemarin saya sama beliau melayani di kunjungan di Kubang Kerajaan. Duduk masuk rumah, duduk sampai pulang. Tuan rumah cuma geleng-geleng kepala. Aduh, jauh loh Bu. Kok iso itu loh dekat kesini? Naik motor lagi. Saya jawab, luar negeri aja nyampe. Selama ini masih Kupang Kerajaan, pasti nyampe. Itu kalau sudah punya hati, udah cinta Tuhan itu, mau diiming-imingi sama apapun pasti gak akan berpengaruh, karena sudah terjual habis untuk bayar. Kita juga harus kayak gitu. Ayo berlomba, ayo berlomba-lomba. Bukan berarti berlomba-lomba sama seperti mama punya panti asuhan yang lain bukan calon buat. Ya. Berlomba-lomba untuk hidup kita itu seperti apa sih? Seperti kalian pacaran tuh yang lagi cinta-cintanya kayak perang. Hanya ada kamu, tidak ada yang lain. Makan nasi sama garam gak apa-apa, yang penting hari ini aku bisa lihat dirimu. Apa? Masuk? Masuk, memang masuk. Tapi kerinduan Bapak Yahweh Elohim, kita pun harus ngomong sama Bapak Yahweh Elohim. Sekalipun hidupku susah, sekalipun aku gak punya banyak uang, sekalipun aku gak punya siapa-siapa, sekalipun aku ada di Hasobom, aku punya Bapak Yahweh Elohim yang luar biasa, yang akan mengangkat aku menjadi kepala bukan ekor, yang membuat aku berhasil. Amin. Minta sama Bapak Yahweh Elohim, bilang sama Bapak Yahweh Elohim, ya, Bapak Yahweh Elohim yang punya kok.
Ya. Kita ini enaknya disebut sebagai apa? Hari ini Bapak Yahweh Elohim senang. Entah apa yang Bapak Ibu atau adik-adik atau teman-teman rasakan, tapi saya rasakan itu. Kiranya bukan hanya hari ini aja, tapi biarlah seterusnya sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Bapak Yahweh yang kedua kalinya, kita bisa merasakan bahwa cinta Bapak Yahweh itu besar dan tidak bisa ditandingi oleh apapun. Putuskan hari ini, ambil komitmen hari ini bahwa hidupku, aku hanya pengelola. Bapak Yahweh, Engkaulah pemiliknya. Jadikan aku pengelola yang baik. Jadi aku pengelola yang sukses. Jadi aku pengelola yang berhasil. Membawa banyak jiwa, memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat buat banyak orang, mengagungkan nama Bapak Yahweh Elohim, dan hidup mereka. Ada dua cerita. Siapa di sini yang tahu cerita tentang Simpson? Mana tahu? Cuma doang yang tahu cerita tentang Simpson. Tahu? Kalau tahu, ada nggak yang mau kasih garis besar? Simpson itu berasal dari mana? Dia jabatannya apa? Terus pada akhirnya dia bagaimana? Ada yang mau cerita? Cerita Simpson itu di dalam kitab apa ya? Hakim. Apa mah? Hakim. Dalam hakim berapa ya dia? Siapa yang mau cerita tentang Simpson? Sebelum kita cerita. Ada? Pertanyaannya deh, Simpson itu dari mana? Israel. Dari? Israel. Simpson jabatannya apa? Di Israel. Apa? Rajin? Apa tadi? Hah? Hakim. Coba saya cari dulu ya. Ya betul, satu-satunya hakim saat itu. Kira-kira Simpson yang jadi hakim di Israel itu atas izinnya Bapak Yahweh. Bapak Yahweh. Bapak Yahweh yang pilih Simpson. Ya, Bapak Yahweh yang pilih Simpson. Ya, sini dari semua hakim yang pernah hidup di Israel tidak ada satupun dari suku Dan kecuali Simpson. Dengan kata lain, Simpson adalah satu-satunya hakim yang berasal dari suku Dan. Ketika Simpson lahir, Roh Yahweh berkuasa atas dirinya. Simpson ini diurapi Tuhan begitu luar biasa. Dia punya kekuatan yang sangat hebat. Kenapa Simpson dikatakan punya kekuatan yang sangat hebat? Ada yang tahu? Rambutnya. Selain kekuatan pada rambutnya, apa lagi? Ya, ada roh Bapak Yahweh dalam hidupnya. Tapi rokok sebelumnya. Simpson tidak perlu doa puasa untuk dia kuat, ya kan? Saat itu Simpson tidak perlu berdoa puasa untuk dia bisa kuat, karena ada Roh Yahweh dalam hidupnya, karena kasih karunia Bapak Yahweh Elohim atas hidupnya. Jadi dia sudah sangat hebat dan dia sangat kuat luar biasa, gak perlu puasa. Ya, dengan begitu kuatnya, tidak ada orang lain yang sehebat dia.
Simpson tundukkan orang Filistin. Ya. Dia buat orang Filistin itu porak-poranda, hancur-hancuran. Tetapi ada tetapi dari Simpson, siapa yang tahu? Tahu tadi? Tergoda dengan siapa? Delila. Moralnya berarti nggak apa? Rasa diurapi Bapak Yahweh Elohim. Rasa kuat karena kasih karunia Bapak Yahweh Elohim. Ternyata moralnya nggak baik. Dia tergoda dengan dirinya. Emang Delila dari mana? Dari Filistin. Apa yang terjadi? Harusnya saat itu Simpson itu jatuh cinta aja dari orang Israel. Kenapa dia harus jatuh cinta pada Delila orang Filistin yang sudah dia porak-poranda, yang sudah dia hancurkan, yang sudah dia tundukkan? Bapak Yahweh marah enggak? Apa yang terjadi dengan Simpson? Kenapa dipotong rambutnya? Hah? Ya, supaya kekuatannya. Berarti kesimpulannya Simpson itu bagaimana? Karena dia merasa semua yang ada dalam dirinya itu milik dia. Dia tidak ingat bahwa di dalam dirinya itu loh Bapak Yahweh Elohim. Dia merasa dia seperti itu karena ada kuat dari rambutnya. Dia merasa dia kuat di situ. Makanya dengan gampangnya dia jatuh. Pada akhirnya apa yang terjadi pada Simpson? Selain rambutnya dipotong, matanya dicukir, apa lagi? Dirantai, apa lagi? Dipertontonkan, diolok-olok. Sudah gak ada harga diri. Apa yang terjadi pada akhirnya dari Simpson? Ya, pada akhir hidupnya Simpson, ketika rambutnya sudah dipotong, sudah hilang kekuatannya. Pertanyaannya, apakah Simpson berhasil mendapatkan kekuatannya kembali? Ya, dapat? Kata Mary bilang dapat. Bagaimana caranya? Jadi, adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas situ ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. Itu ada dalam ayat firman, tapi di sini disingkat ini kayaknya. Bahasa Ibrani ini saya Simpson diolok-olok, dibuat bahan candaan. Ya, gak ada lagi harga dirinya. Tadi yang dibilang Simpson mendapatkan kembali kekuatannya. Gimana caranya? Dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, ya Adonai, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Itu yang Simpson minta kepada Bapak Yahweh ketika dalam keterpurukan. Simpson berseru, Tuhan, kiranya kembalikan kekuatan aku kali ini saja. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih. Dia bilang apa? Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang miskin. Katanya kan sudah dicungkilkan. Dia minta kekuatan kali ini aja untuk membalaskan. Tuhan kasih. Kemudian Simpson merangkul apa? Sebuah tiang. Ya. Merangkul sebuah tiang. Ya.
Kedua tiang diambil yang paling tengah. Diambil yang paling tengah dari penyangga rumah itu. Dia bertopang kepada tiang itu dengan satu tangan, tangan kanannya, ya. Dua tangan. Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kiri. Jadi ada dua tiang di tengah-tengah untuk penyangga rumah. Kiri dan kanan tangannya tidak ditekan, kita buat. Apa yang dia buat? Dia robohkan. Kira-kira di dalam ruangan sini ada apa? Ada siapa? Semua orang. Para pembesar. Sapu rata, habis bersama-sama. Itulah tipe orang yang merasa, ya jadi singkat, merasa kalau kekuatannya itu hanya ada karena dia, makanya gampang tergoda. Tetapi ketika kita menyadari bahwa semua yang ada dalam diri kita ini miliknya Bapa Yahweh Elohim, kita tidak akan tergoda. Amin. Ya. Simpson sudah baik, dikasih karunia, dikasih kekuatan sama Bapa Yahweh Elohim. Tapi dia salah karena dia lupa bahwa semuanya itu dari Bapa Yahweh Elohim. Dia merasa hebat karena ada rambutnya yang panjang. Sehingga ketika dilakukan oleh tangan manusia pun tanpa tangannya Bapa Yahweh Elohim, kekuatannya hilang. Kita harus belajar dari Simpson. Ketika kita dikasih karunia dari Bapa Yahweh Elohim, ketika kita dikasih kasih talenta dari Bapa Yahweh Elohim, ketika kita dikasih hikmat dari Bapa Yahweh Elohim, ketika kita dikasih kesuksesan dari Bapa Yahweh Elohim, kita harus ingat bahwa semua itu miliknya Bapa Yahweh Elohim, dari Bapa Yahweh Elohim, dan akan kembali kepada Bapa Yahweh Elohim. Okay? Jangan sombong, jangan lupa diri, supaya jangan gampang kita jatuh, apalagi dijatuhkan oleh tangan manusia, apalagi dengan tangan manusia yang tidak cinta sama Bapa Yahweh Elohim. Jadi, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat 28 ayat 28? Takut akan Elohim adalah hikmat. Orang yang berhikmat, Bapa Yahweh Elohim berkat. Siapa pemilik hidup kita? Bapa Yahweh Elohim. Kita siapa? Kita pengalaman. Jadilah pengalaman yang luar biasa. Jadilah saksi-saksinya Bapa Yahweh Elohim dimanapun kita berada. Jangan takut, jangan malu, jangan cemas, jangan takut dilempari batu. Saya sebenarnya ada rasa takut. Ya, ketika jalan bersama dengan mama, kemanapun kita pergi, entah kita mau kunjungan orang sakit, entah kita mau ada acara apapun, ketika beliau ya menyampaikan firman Tuhan, dan di situ ada perkenalan tentang Bapa Yahweh, di situ saya tuh keringat dingin. Saya pikir begini, ini kalau tiba-tiba dilempari batu ini kalau tiba-tiba diusir gimana? Dimarah-marahin orang gimana? Dimaki-maki orang gimana? Tapi ketika firman ini datang kepada saya secara pribadi, saya tidak tahu. Saya pikir kalau memang kita harus dimaki-maki, kita harus dibuang, kita harus dilempari, kita harus dibunuh sekalipun, kalau itu karena kemuliaan Bapa Yahweh, jangan. Karena pastinya kita akan sampai bersamanya. Amin. Amin. Satu kesaksian buat kita semua. 2 hari yang lalu saya pergi di kontrakannya Kak Ruth. Situ kita cerita-cerita. Ya. Biasanya ibu-ibu kalau ngumpul itu biasanya musik. Pasti. Gimana itu pasti. Tapi sore itu saya dengan Pak Yanti itu kita cerita tentang kemuliaan. Saya pikir selama ini cuma saya yang merasakan. Ternyata beliau juga merasakan hal yang sama dengan saya. Sampai kita berdua waktu tos. Benar Pak Yanti? Iya. Ternyata kita mendengar sebutan nama Bapa Yahweh Elohim.
Ketika kita, saya sudah tidak takut lagi, teman-teman, tidak. Ketika kita ada di suatu tempat seperti tadi yang dikasih kesaksian sama ibu siapa tadi? Wahyu. Wahyu. Dia bilang dia berada di satu ibadah yang masih ayunan dan nenek. Risih nggak bu? Risih nggak? Isi. Itu perbuatan daging atau perbuatan Roh Kudus? Roh Kudus, nggak main-main. Itu pun yang saya rasakan bersama dengan Tuhan. Iya, kita bisa jadi orang munafik, bisa. Apalagi kita ada di sini, ada mama takut. Kita sebut Yesus di rumah kita bisa saja kembali kepada Dia. Bisa bukti periksa rumah saya, ada berapa buku doa, ada berapa buku diare saya. Di situ saya cerita isi tentang hidup saya berdoa, isinya apa? Dalam nama Bapa Yahweh Elohim, Tuhan Yesus Hamasia, ada dari saya awali dengan itu dan saya akhiri dengan amin terjadi. Entah kenapa beberapa kali saya mencoba untuk berada atau berkumpul di tempat ibadah. Entahlah, saya juga bingung, Bapak Ibu. Saya cuma mau kasih tahu. Ya, saya pikir cuma saya yang merasakan itu, tapi ternyata ada orang lain yang merasakan yang sama. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika saya mendengar saja lagu atau membaca saja, entah kenapa saya itu, telinga saya ini kayak rasa juga enak dengarnya. Selain Bapa Yahweh Elohim, Tuhan Yesus masih ada. Besar kuasanya itu terjadi dan saya rasakan ketika saya mengambil keputusan. Yes. Berapa kali saya berusaha untuk lari, berapa kali saya berusaha untuk kembali kepada Aisyah. Berapa kali saya mencoba diam-diam, Bapak Ibu, Tuhan tegur saya, tempeleng saya, nggak enak, betul, tidak enak. Rumah tangga hampir hancur, ekonomi hampir busuk, hidup nggak ada arah, merana, dilema. Itu yang saya rasakan. Ketika saya ceritakan itu sama Mbak Ruh di kontrakan kita sharing, dia bilang sama saya, loh, kok sama? Jadi dia begitu. Kok sama ya? Entah kenapa aku tuh. Jadi ketika aku berdoa, aku tuh hati-hati. Berdoa aja dia bisa hati-hati supaya tidak salah. Apalagi dalam bertindak. Hari ini kalau kalian masih ragu, teruslah dengan keraguan kalau saya tidak. Amin. Saya merasakannya sendiri, cinta sama Bapak. Berapa kali saya berusaha lari, berapa kali saya berusaha diam-diam kembali, saya tidak dapat apa-apa. Saya nggak main-main, itu yang saya dapat. Berapa kali saya minta ke Tuhan, kasih saya petunjuk supaya saya nggak salah jalan. Kasih saya hikmat supaya saya tidak terpengaruh dengan orang-orang. Kasih saya hikmat supaya saya berpegang teguh dan firman Tuhan. Kasih saya hikmat supaya ketika saya menyebut namamu yang sebenarnya, mujizat besar terjadi dalam hidup saya, supaya saya menjadi saksi dimanapun saya berada, termasuk dalam keluarga saya. Saya minta, saya gak main-main. Firman Tuhan hari ini tegur saya secara pribadi, makanya saya sampaikan. Kemarin jujur, saya masih lari. Saya berusaha lari. Tapi ketika firman ini datang, firman ini datang kapan teman-teman? Siang tadi, pagi ketika saya bangun. Hati saya ini Tuhan, terima kasih. Jadi, kalau masih ada yang masih ragu, tanya sama Bapak Yahweh Elohim. Tanya dengan sungguh-sungguh, Bapak, aku berada di jalan yang mana? Bapak tuntun maafin saya. Amin. Sudah kita dikatakan orang-orang yang beriman. Tidak kita katakan orang-orang yang memiliki kelancaran kepada Yahweh Elohim. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Sintia. Saya bisa nama Asmoro.
Haleluya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan? Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Dahsyat. Amin. Saya tahu kan kami hari ini diundang di satu restoran Ring 88. Mereka syukuran 1 tahun restorannya berdiri. Dan saya bawa firman. Saya bilang kita shema. Pak Takut. Itu ya. Sudah keringat dingin katanya ya. Tapi kita shema. Dan saya sampaikan firman Tuhan, saya sebut nama Bapak Yahweh. Sekalipun mereka, saya belum kenal saat itu dan mereka dari Katolik. Saya bawa firman tentang Bapak Yahweh, bahwa takut akan Bapak Yahweh itu yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan firmannya itu adalah dari Matius 6 ayat 33. Betul Pak Jim? Ya. Tapi intinya Matius 6 ayat 33, carilah dalam kerajaan Bapa Yahweh dan kebenarannya. Maka semua yang dicari manusia, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, Bapak Yahweh bilang apa? Ditambahkan. Berarti kita harus pegang intinya, baru yang lain ditambahkan. Ya, buktinya kita tidak diusir, kita tidak dimarahin. Ya, saya bersyukur, saya santai aja. Yang penting Bapak Yahweh nomor 1. Kita diberkati juga luar biasa. Baiklah, kita bagi berdiri, kita pujikan satu pujian Yeshua. Firman yang ditaburkan oleh kami terima Bapak dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Kami simpan firman-Mu di dalam hati kami, bahwa takut akan Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkau yang memiliki kami, memiliki segalanya. Engkau terlalu dahsyat dan ajaib Bapak Yahweh. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum dan dari hari ke hari bertambah-tambah kekaguman kami. Dan biarlah apabila kami bersatukan di dalam kasih, membangun baik-Mu, membangun tubuh-Mu Yeshua, kami percaya Bapak, terlalu banyak mujizat akan terjadi. Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar dan haus dan rindu akan firman Tuhan. Dan kami mau Bapak, di tengah-tengah kami akan naik pujian penyembahan yang merupakan persembahan ukupan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim untuk kekasih-kekasih-Mu, mempelai-mempelai-Mu yang sudah melangkahkan meringankan langkahnya datang dalam pagi ini.
Berkati mereka dengan sukacita dan damai sejahtera, bahkan kelimpahan di dalam hidup mereka, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Kami sungguh bangga pada Kami. Kami serahkan saudara-saudara kami yang mungkin sakit saat ini. Bapak jamah mereka, sembuhkan mereka, dan tidak ada penyakit yang boleh bertahan lama di dalam tubuh baikmu ini, Bapak Yahweh Elohim. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Dalam namamu kami perkatakan, tubuh roh jiwa kami katakan bangkit dalam namamu Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang punya lemah, karena Engkau yang bersemayam di dalam mereka. Mereka akan menjadi orang hebat untuk Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan juga rencana pencabangan di Sidoarjo yang sudah kami mulai, dan kami akan adakan setiap bulan. Bapak, Engkau yang mempunyai jiwa-jiwa, Engkau yang memiliki mereka, bukan kami, sehingga Engkau yang akan membangun link, membangun hubungan di mana kami tidak tahu bagaimana mencari jarum di atas di dalam air, tetapi Engkau tahu di mana jarum itu, dan Engkau pertemukan kami dengan orang-orang hebat. Kami serahkan Ibu Herni dan tempat yang dipersembahkan untuk Engkau. Tuhan, gantikan segala penyembahan berhala menjadi penyembahan-Mu saja, Bapak Yahweh Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Kami juga serahkan saat ini keluarga Pak Setiawan yang sedang berduka karena ditinggalkan ibunya yang kasih yang ada di Adiaksa. Hiburkan mereka Bapak Yahweh Elohim. Biarlah mereka mulai memikirkan keluarga mereka, adik kakak, nenek, semuanya keluarga besar mereka yang belum percaya Engkau Bapak. Biarlah itu menjadi kerinduan mereka agar mereka semua diselamatkan. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Kami juga serahkan hamba-Mu akan masuk operasi besok. Operasi kecil, tapi kami tahu hanya Engkau yang sanggup tolong. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Sertai perjalanan kasih kami pada saat mereka pulang kembali ke tempat masing-masing. Dan kalau Kau izinkan kami akan melawat di Adiaksa malam ini. Kami mau sependeritaan, seperasaan dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sesuatu. Terima kasih Bapak Yahweh Elohim. Terima kasih. Saat ini kami akan naikkan doa berkat kami. Berdoa untuk Evareka Yahweh Reis mereka. Yahweh memperhatikan Engkau dan memelihara Engkau. Yeijene Yahweh Panaev Elika Bituneka. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu, bermurah hati kepadamu. Isa Yahweh Panaev Elika Isaim Leka Shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Baru baik upar atau pasir. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baru pripit neka, ufri adamaka, ufri henteka, shegar alapeka, wi asterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah ternakmu, berkatilah anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tayaka, ubis arteka. Diberkatilah baklumu dan tempat adonanmu. Amin. Baru atah bediuka, ufaro atah betsilteka. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Yahweh utaneka leros, Wilo lezana, bihayeka, rakyat malam, wilo tiap, lemata. Dan Yahweh akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Baru kata Yahweh Elohim, Melech haolam beshem Yeshua HaMashiach, Wirwa Kakodes, Melech olam hai. Diberkatilah engkau Yahweh, Raja penguasa alam semesta, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh sampai selama-lamanya.
Silakan kembali duduk. Shalom aleihim. Kurang kompak. Shalom aleihim. Jawabannya waalaikumsalam buat Bapak Ibu adik-adik yang mungkin baru pertama datang. Kalau ada pertanyaan salam aleihim, jawabannya waalaikumsalam. Bapak Ibu nantikan pada saya bolpen ya, walaupun masih tidur nih adik-adik ya. Tapi bisa untuk persiapan dan pasti bermanfaat. Oke, ada 6 buah bolpen warna hitam, ada 4 warna biru, ada 2. Seperti biasa kuis akan kami berikan pertanyaan. Angkat tangan dulu, kami sebutkan namanya, baru jawab. Jangan jawab dulu ya. Paham adik-adik? Oke, silakan Kak Ita. Oh, Pak Jis mau kasih pertanyaan atau siap-siap jawab ya? Mari Kak Ita, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Simpson berseru kepada Tuhan. Isi seruannya Simpson kepada Tuhan sebelum dia mati. Isi seruannya Simpson, berdoa isi doanya Simpson kepada Tuhan. Apa yang dia minta sebelum dia robohkan? Angkat tangan dulu. Oke, angkat tangan Pak. Pak kabar dulu angkat tangan. Simpson berkata, beri dia kekuatan sekali ini aja. 100 buat Pak kabar. Firman Tuhan benar-benar didengar dengan baik ya. Ya, Simpson bilang, Tuhan berikan aku 1 kekuatan kali ini aja. Terima kasih untuk Bapak Yahweh. Amin. Tangan. Luar biasa ya. Kemudian Simpson berangkul titik-titik tiang di paling tengah dengan titik-titik dan titik-titik. Ya, Mbak Yanti, maju Mbak. Cepat kan angkat tangan dulu. Kemudian Simpson merangkul titik-titik. Gak apa-apa, mirip-mirip gak apa-apa. Setidaknya pasti nyantol. Berarti firman itu dicerna. Merangkul 2 tiang, kemudian tiang yang ada di tengahnya, tangannya ditopang, menarik 2 tiang dan berumur. 100. Ya, mau gitu. Ini masa ibu dan bapak, mana anak muda? Oke lah, saya kasih
dijawab. Apa tema dari kota pada sore? Rahel berdiri. Tuan Rahel berdiri. Pemilih dan pengelola 100. Owner and steward. Ya. Apa lagi ya? Bentar. Ya, takut akan Bapa Yahweh Elohim adalah hikmat. Bukti dari takut akan Bapa Yahweh Elohim yang disukai oleh Bapa Yahweh Elohim ada 2. Maju ibu. Ada 2 yang paling Bapa Yahweh Elohim suka. Ya. Mengagungkan Bapa Yahweh dan menyembah atau memuji. Amin. Hebat. Ya, tinggal 2. Ya, terima kasih Bapak ya. Amin. Simpson berasal dari suku Mary, berdiri. Ayo, cepat. Moni Mary. Next, Asta. Tepatnya 3 huruf. Siapa? Tepatnya dia hakimnya Israel, tapi dia dari suku James. Enggak, James sering dapat hadiah yang lain. Ibu kakak kita ini yo. Ayo berdiri Moni. 3 huruf. Dia hakim dari Israel, dia dari suku dan satu. Ini 1 babak rebutan. Yang belakang boleh dong. Babak rebutan. Yang sudah nggak boleh ya? Jadi babak rebutan ini berarti ya, orang yang berhikmat sudah pasti orang yang takut akan Tuhan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Apa yang berbeda dari dia? Sebutkan. Ibu sudah, yang lain lagi. Apanya? Ayo. Orang yang berhikmat sudah pasti takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan sudah pasti berhikmat. Kalau sudah berhikmat dan sudah takut akan Tuhan, berarti ininya berbeda. Dapat? Sebutkan. Ayo. Gak ada? Saya kasih ke Kak Rama. Kak Rama maju ke depan, Kak Rama. Katanya sudah di briefing, pasti menjawab. Cepat. Pertanyaannya, sudah takut akan Tuhan, sudah pasti berhikmat. Kalau sudah berhikmat berarti ininya berbeda, itunya berbeda, ininya berbeda, ininya berbeda. Apa? Sebutkan. Ada 4, lebih dari 4 gak apa-apa, banyak soalnya. Yang berbeda itu pikirannya berbeda, Benar. berbeda, dan tujuannya juga berbeda, biasa, dan lebih ke menuju hal yang positif. 100. Cara bicara berbeda, pikir berbeda, sikap berbeda, pola hidup berbeda.
Berbeda. Masa nggak catat sih? Oke, terima kasih Bapak Yayo yang berkati. Terima kasih Pak Cia. Terima kasih. Ben. Tutup Mbak. Tutup. Foto bersama